lagi sama saya dan Ko Henry. Nadia seperti biasa di acara Insight ngomongin hal-hal tentang psikologi. Nah langsung aja nih, hari ini kita mau bahas apa sih Nat? Oke, thank you, Phil. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya, mungkin ada beberapa udah lihat dari judulnya udah tahu kali ya. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin buat Phil sama Ko Hendy kali. Saya punya pertanyaan. Selama kalian bekerja, mulai dari kuliah mungkin atau kerja di kantor, seberapa sering sih kalian menunda pekerjaan yang ada? Berapa sering ya? Mm-mm, Kalau misalnya dibilang kalau dulu itu sering banget menunda kerjaan. sering banget, Ya karena itu distract-nya dulu saya main game. sering main game. Iya, tapi kalau untuk sekarang ini udah mulai berubah. Kalau nggak soalnya pekerjaan itu kan udah lumayan banyak dan itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nanti kerjaan Numpuk numpuk. ya. Iya, Udah mulai berubah jadinya ngerjainnya nyicil atau gimana sekarang? nyicil, Nyicil. nyicil. Kalau ada Oke. yang bisa diberesin segera ya diberesin. Kalau misalnya ada yang lama ya mungkin agak ketundanya di situ karena kita beresin dulu yang lain dulu. Thank you kok. Kalau lo gimana, Pil? Kalau saya sih sebenarnya dari bobot kerjaan. Jadi kalau misalnya emangnya gampang gitu sebentaran ya saya beresin. Cuman kalau yang berat-berat emang cenderung kayak ya entar deh gitu. Oke, oke. Eh, Rata-rata hampir semua orang, ya nggak bilang semua orang, hampir semua orang rata-rata pernah melakukan menunda kerjaan. Iya. Apapun alasannya mungkin. Em, Terus kalau kalian nih, pernah nggak sih nunda kerjaan nih, ditunda-tunda sampai akhirnya waktu untuk ngerjainnya tuh jadi nggak cukup, jadi mungkin malah jadi nggak kelar gitu kerjaannya atau kelar tapi seadanya banget gitu. Ya, pernah itu tuh. Pernah dong, apalagi skripsian. Itu udah benar-benar mau meledak banget sampai sempet udah lewat gitu sampai nambah perpanjang waktu Iya, gitu-gitu. iya, iya, betul. Kadang karena mikirnya skripsi itu jangka waktunya panjang, akhirannya mungkin waktu santainya kadang kita ambil lebih banyak. Jadi Oke. pas udah mau deketin akhir baru udah dikebut kayak Aha. gitu. Biasa udah pada sampai begadang atau apa gitu. Padahal berbulan-bulan kemarin waktunya Iya, panjang iya, gitu Iya kan. iya, betul. iya, Oke. iya, iya. Untung kelar tapi ya. Untung Untung kelar. kelar. Untung kelar, untung Untung lulus. kelar. Untung Iya kelar, benar untung benar lulus, benar betul. benar. Biasanya alasan apa sih yang kalian pakai buat nggak langsung ngerjain kerjaan itu? Alasannya apa ya, Mas? Kan ya mungkin ini ke distract sama sama yang lain-lain, entah Hmm, memang udah mesti kayak jadwalnya asistensi atau apa, malah malah apa nama teman atau Oke. apa gitu atau malah ya kumpul-kumpul ya mungkin mesti harusnya itu kan waktu yang dipakai buat Iya ini kan iya. ngerjain kan Ya, gitu. ya udahlah senang-senang dulu Iya, sebentar nggak iya, apa-apa. iya. Karena nanti udah pas akhir-akhir bisa lah nanti dikejar langsung di dalam beberapa hari gitu. Kalau saya, kalau pekerjaan biasanya itu yang tadi dari bobot gitu. Kalau Hmm. misalnya yang simpel-simpel biasanya, ah ya udahlah beresin gitu. Tapi kalau yang berat-berat tuh kadang-kadang belum mulai tapi udah kebayang pusingnya gitu. Jadinya aduh ntar aja deh gitu. Sama kalau kayak skripsi juga gitu tuh kan mulai dari judul gitu. Judul aja revisi lama-lama tuh ditolak terus pusing kayak udah ntar aja deh gitu. Jadinya gitu nunda-nunda dari Iya. begitu. Oke, thank you, thank you. Em, Sebenarnya eh, menunda pekerjaan itu ada term psikologisnya. Kita biasanya bahas bilangnya procrastination atau prokrastinasi. Keren juga. Iya, prokrastinasi. Kalau Nggak pernah dilihat denger nih. dari namanya, itu berasal dari bahasa Latin, pro sama crastinus. Pro itu maju ke depan, Hmm. ya. Crastinus tuh besok. Jadi procrastination atau prokrastinasi itu biasanya perilaku seseorang yang menghindari untuk mengerjakan tugas secara Hmm. langsung dan menunda sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Hmm. Ya kalau ini mentok-mentok sampai deadline gitu kan. Kalau Iya, ada iya, iya. deadline-nya. Nah kalau yang nggak ada deadline-nya, jeda waktunya tidak ditentukan. Sebenarnya apa sih yang bikin orang melakukan prokrastinasi? Tadi kalau Henry sempat ngomong distraksi, banyak distraksi.
kadang main game ya, salah satunya. Entah Hobi ya, bisa dibilang hobi. iya, ada kegiatan lain yang lebih menarik untuk dilakukan, Hmm. kita lakukan yang itu dulu aja, ini kerjaan nanti saja gitu kan, bisa Hmm. aja gitu. Terus, mungkin, motivasinya kurang, sebenarnya nggak seneng ngerjainnya, nggak nggak ngerasa penting, nggak ngerasa ingin, jadinya aduh ya udahlah males nih nanti aja deh. Atau bisa juga, nggak pede, saya nggak yakin nih saya bisa ngerjain ini sebenarnya. Ada begitu juga? Ada, nggak pede, nggak yakin kalau saya bisa menyelesaikan ini. Hmm. Jadinya ya udah cenderung jadi nggak mau mulai dulu. Ya udah nanti dulu deh, atau mulai tapi yang aduh kayaknya susah, ya entar dulu deh. Biasa kalau udah nggak pede sih saya ini, maksudnya tolak. Karena Oke. memang bukan sesuai yang bidang kita gitu loh. Ya daripada nanti terima, dijanjiin, ya kan akhirannya jadi nggak kekerja itu Oke. kerjaannya gitu. Bagus nih kalau udah tahu dari awal. Kadang orang ada oke-oke aja, pas dibaca, aduh apa Nyesel, ini? nyesel, Iya Iya. nyesel. Mm-mm. Tuh. Saya juga. Terus takut gagal. Nah ini nyambung sih sebenarnya. Takut gagal, terus biasanya perfeksionis kan Mm-mm. masuk ya. Iya. Karena daripada gue gagal, ntar lagi deh. Jadi kayak nggak mau merasa gagal, nggak mau. Kalau mulai kan udah kerasa, aduh kayak ini salah, kayaknya ini nggak berhasil. Nah, perasaan-perasaan itu yang muncul yang bikin Mm. menunda. Ini sih relate juga, kayak mikirin, kebanyakan mikirnya gitu, kayak Mm-mm. mau ini, mau itu, tapi jadi baru mikirin mau ini aja udah kebayang nih, aduh ntar ribetnya begini gitu, ntar susahnya, ntar bisa nggak ya gitu. Jadi kebanyakan mikirnya doang, kerjainnya Karena ketunda-ketunda. kita mikirnya yang udah ribet-ribetnya ya. Iya betul. Jadi ada rasa malas buat jadi ngerjain ya gitu. Betul betul. Bisa juga karena nggak paham sama tugasnya, itu mungkin banget. Iya. Menunggu mungkin gue tunggu 5 hari akan jadi lebih paham, ya bisa Hmm. juga begitu. Padahal ya nggak akan paham juga kalau nggak dikerjain gitu Iya, kan. iya, iya. Oke. Nah, cari ide dulu atau apa kan masih bisa ya. Iya. Terus bisa juga karena emang lagi nggak ada energi, lagi capek, lagi banyak kegiatan. Hmm. Itu juga bisa bikin orang nunda, aduh ya udah besok deh, hari ini capek banget nih kerja Iya, sampai iya, malam. iya, iya. Yang terakhir tuh poor organization skill. Jadi kemampuan untuk manajemen dirinya tuh yang kurang. Misalnya set prioritas Hmm. atau ngatur jadwal. Hmm. Saking sibuknya jadi sampai nggak sempet megang atau lupa juga bisa juga. Tuh. Berarti hari ini ada tips-tipsnya ya berarti. Yes. Bisa nanti kita dicoba. Harusnya ada dong, masa cuman permasalahannya doang. Biasanya ngelihat orang-orang karakteristiknya kayak gimana aja sih? Ini karakteristik mungkin nggak semuanya ada di satu orang, mungkin ada beberapa hal aja yang kesamaan. Tapi secara umum bisa ditarik secara garis besar. Iya. Yang pertama tuh mungkin suka telat ngumpul tugas, bisa juga telat dateng, pokoknya sering terlambat. Terus sulit untuk memulai. Kalau slogan itu kan mulai aja dulu. Nah ini orang sulit untuk memulai. Ya balik lagi tadi, mungkin takut gagal, perfeksionis. Jadi nggak mulai-mulai, mikir terus. Bisa juga biasanya komplain, aduh sibuk banget nih kerjaannya banyak, nggak ada waktu. Jadi terlalu banyak excuse yang Alasan diberikan. ya, terlalu banyak Yes, alasan nyari jadinya ya. alasan. Tuh. Abis itu nggak terorganisir orangnya, nggak punya perencanaan. Biasanya jadi jadwalnya berantakan, yang tadi saya bilang nggak ada prioritas. Habis itu karena biasanya nggak teratur gitu ya, banyak kerjaan nggak ke-handle, lama-lama bisa ketinggalan ini Iya, betul. tugasnya. Jadinya Overload pekerjaannya yes, udah. mungkin aja jadi lupa. Iya ini ada kerjaan ini, nggak inget sampai udah deket-deket deadline baru tahu gitu. Kalau kita bahas stage-nya orang procrastination, ini nih jatuhnya kayak siklus. Yang pertama tuh mereka merasakan rasa aman yang semu atau palsu, false security. Dikasih tugas, dikasih kerjaan, deadline-nya masih lama, Iya, betul. Mikirnya begitu ya tuh, kan, suka tuh. ngerjainnya nanti aja lah. Iya, iya. Ya kan kita ngerasa kalau oke dengan jangka waktu yang sekian, beban tugasnya sekian,
itu sangat yang misalnya dikasih waktu 2 minggu, padahal ini kerjain 2 hari atau 3 hari, Hmm. bisa gitu Hmm. ya. Hmm. Oh ya udahlah masih lama, mulai ngerjainnya nanti aja H-3, Hmm. H-4 Hmm. gitu. Hmm. Padahal, belum tentu dengan ngerjain belum tentu bobotnya segitu, dikerjain 4 hari pasti kelar, gitu Hmm. kan. Nah, yang sering jadi masalah nih kalau itu biasa kan berpikiran, tenang aja deadline-nya masih lama gitu. Mhm. Mungkin, akurasi bobot sama waktu pengerjaannya benar. Cuman kadang-kadang yang dari pengalaman tuh yang suka nggak dikalkulasi itu errornya. Nah, ya benar Jadi, benar benar. diprediksi ya harusnya bisa gitu, tapi kan nggak ada yang tahu gitu. Dan sering kali tuh udah deket-deket, itu ada aja pasti tuh yang Itu kesulitan-kesulitan di lapangan bilangnya iya, itu. error di sana, error di sini. Mungkin teorinya sih kalau dikerjain H-3 mungkin kelar gitu, tapi ternyata pas dikerjain ya itu jadinya, nah ntar baru udah kelabakan baru jadi telat Iya deadline iya. gitu. Itu kalau ada error-error tuh, kayak entah teknis entah bentar laptop lah error, bisa tuh Iya, kalau lagi iya sibuk betul. laptop ada aja bisa Iya, error gitu kan. itu sering kan jadi bercandaan juga kayaknya. Ini ada aja nih udah mau deket-deket tuh pasti biasanya begitu ada Dia bisa yang mencium rasa panik ya. iya iya. Iya Ya benar. seperti tadi malam aja gitu. Kita juga panik kan. Oh iya betul betul. Iya. Jadi ada kesulitan lagi Iya. ngerjain sesuatu, akhirnya minta tolong. Udah udah panik dia udah mau deadline tapi ada yang error ya gitu. Nggak cuman error, kadang yang nggak bisa kita duga kan kalau ada kejadian mendadak, Iya iya. misalnya ada tugas tambahan yang tidak bisa kita prediksi. Jadi ya kuliah aja deh coba. Deadline-nya hari Jumat nih. Oh ya, H-1 bisa ngerjain. Tiba-tiba hari Kamis dikasih deadline lagi untuk hari Jumat. Jadi ada double kerjaannya. Iya Iya, iya. iya, iya. Nah, kan Betul, betul. makanya dibilang rasa aman tapi Palsu palsu. palsu. Iya, tuh. Biasanya setelah stage pertama masuk ke fase berikutnya nih. Rasa malas. Ini relate banget, pasti banyak Iya, banget orang relate. iya, Aduh, malas ngerjain nanti deh, tunggu mood dulu. iya, iya, Ah, iya. itu tuh aduh aduh belum belum dapat feel-nya nih. Oke, itu kan kalau dilihat ya, stage pertama awal banget deadline, ya. Kalau ini deadline, ini awalnya masih segini nih. Kalau udah males tuh udah maju dikit nih, kayak aduh masih males, waktunya masih panjang. Ya udahlah, nanti aja ngerjainnya. Kalau udah ada adrenalin, Hmm, tunggu adrenalinnya rushing baru mau hmm, ngerjain hmm, kadang. hmm. Adrenalinnya udah full, kadang masih belum. Bisa Ngerjainnya juga, bisa juga. adrenalin full ngerjainnya yang lain. Iya. Habis itu udah segini, udah makin deket, nyari-nyari alasan berikutnya. Sibuk nyari alasan, "Aduh saya sibuk banget nih banyak kerjaan lain." "Aduh kayaknya, saya lagi," misalnya disuruh ngerjain tugas, malah bersih-bersih rumah. Biasanya disuruh bersih-bersih rumah, bilangnya ada Ada apa, tugas iya gitu. kan, nggak Ada mau tugas ngerjain, negara ngehindarin katanya. Iya terus, iya. jadi nyari excuse. Terus, "Aduh sibuk abis ini deh, tunggu kerjaan ini kelar, gue pasti ngerjain. Selesai ini kerjaan kelar, entar dulu deh ngerjain yang ini dulu baru." Gitu terus. Iya, iya. Sampai akhirnya sadar, aduh iya nih udah mau deket deadline, Hmm, udah makin deket, hmm. waktunya cukup gak ya? Cukup lah, paling nggak tidur nggak apa-apa lah, yang penting kelar itu tuh. Kayak jadi menyangkal diri berikutnya, menyangkal denial kayak, dia tahu, aduh ini pasti Itu nggak bagus nih. itu bisa dibilang kayak membohongi diri. Iya Iya sebenarnya, iya. memanipulasi diri sendiri jatuhnya. Ya kita tahu sebenarnya, aduh ini jelek banget nih hasilnya, tapi ya udahlah, nggak tidur nggak apa-apa lah, yang penting kelar. Toh semalam doang nggak tidur, tapi begitu terus. Bangun-bangun udah pagi, oh mesti kerjain yang lain lagi. Gitu. Nah ini kadang-kadang juga udah fase gitu, udah deadline lama, males, lama-lama kadang juga bisa lupa loh. Lupa, jadi udah saking nyangkalnya tuh, sampai udah masuk ke sela-sela mana bagian otak, jadi udah gak inget gitu. Iya, iya. Terus tahu-tahu udah Iya, pas ini, iya. oh iya yang kemarin belum gitu biasanya. Pas keinget udah deadline banget. Iya udah Ya, mepet udah mepet banget. Iya. Bahaya juga itu kalau ya kadang suka begitu juga, kelupaan itu yang bikin jadi secara nggak sengaja ya kerjaan jadi ketunda itu. Mm-mm. Itu udah denial tahap akhir itu, udah bener-bener sampai dilupain.
Terus biasanya, ini udah mendekati deadline banget, H-2, H-1, biasanya udah masuk ke fase krisis. Krisis. Udah pressure-nya udah kencang banget nih, aduh ini udah deadline, harus banget kelar. Tapi apa yang bisa dilakukan? Mau Berdoa. nggak mau, mesti ngerjain. Udah pusing banget, udah mungkin kurang tidur sebelumnya habis ngerjain deadline yang hari-hari sebelumnya. Biasanya fase ini orang kayak ngomong, aduh nih pusing banget, aduh kapok deh, nggak mau lagi begini, nggak mau lagi ngerjain mepet-mepet, nggak mau lagi nunda-nunda kerjaan. Kalau besok-besok kalau dapet tugas, gue mau nyicil, gue mau ngerjain dari jauh-jauh hari. Mungkin relate dengan kata-kata ini. Mungkin banyak dari kita yang sering banget Ini denial juga bukan? ini udah fase krisis nih orang-orang nih Udah biasanya. krisis, Phil. Ngerasa kayak gitu kan? Pernah nggak tapi? Ya, sering pasti. Sering gitu kan, Setiap H-1 kali ya. udah keteteran, aduh nggak lagi deh, nggak lagi deh, Oke. gitu. Abis nggak lagi, tapi begitu lagi. Nah itu dia, itu fase terakhirnya. Itu Itu. orang udah fase krisis nih, tetap aja berikutnya dia akan mengulangi semua siklus ini. Ya, Jadinya Kak, berulang terus ya gitu. karena dia ini masih pertama ya mikirnya waktunya masih panjang. Iya Malasnya balik lagi. moodnya belum Yes. ada, Heeh. gitu-gitu jadi muter-muter Yes. ya gitu ya. Jadi walaupun mikir nggak mau lagi, ketika dapat tugas baru, ini false security-nya muncul lagi. Tiba-tiba merasa aman lagi, gitu. Makanya sekarang kalau udah ada dapat kerjaan dicicil dulu sekarang. Soalnya Nah, udah kepikiran nih kan ke depan beberapa hari nggak tahu nih bakal ada apa ya lagi yang betul. baru nih. Kadang yang kejadian yang dadakan begitu ya mungkin yang kita bisa jadi cover gitu. Makanya penting juga buat tahu kemampuan diri kita seberapa. Biar buat tahu naker kerja tuh seberapa baiknya. Nyicil dari kapan? Kalau nyicil tapi H-2, H-3 kan sama aja nggak nyicil gitu Iya, kan. iya. Nah gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang ngerasa, saya biasa lah nunda, saya mah biasa kerja H-1, saya orangnya emang SKS, sistem kebut semalam. Iya. Tapi sebenarnya mungkin sekarang ngerasa fine, tapi sebenarnya ada banyak dampak-dampak negatif yang bisa dirasakan. Yang pertama, tadi Kohen udah ngomong, pekerjaannya numpuk. Jadi ada lagi. Itu belum termasuk kerjaan dadakan. Kerjaan rutin aja mungkin aja jadi numpuk. Apalagi kalau tiba-tiba ada emergency kerjaan yang harus dikerjain juga dengan deadline juga nggak terlalu jauh. Itu kan makin mepet tuh. Akibatnya apa? Stres, cemas. Aduh bisa nggak ya kelar? Nurunin juga jadi nurunin kepercayaan diri. Aduh dengan ini nggak yakin nggak bisa deh. Kayaknya aduh kerjaan gue jadi jelek banget nih. Lama-lama begitu terus gitu. Dan orang ketika under pressure mungkin banget membuat satu keputusan yang buruk. Satu keputusan yang mungkin kurang tepat. Itu mungkin banget. Karena kan pressure makin deadline kan makin tinggi ya, makin kencang. Dan siklus ini ketika dilakukan terus, itu bikin performa kerja atau performa belajar, mungkin teman-teman yang masih belajar tuh jadi kualitasnya menurun. Gitu. Karena semua yang dikerjain semalam kan dalam kondisi badan kita capek. Iya, Otomatis atensi kita juga nggak full. Atensinya nggak full, memori otomatis informasi yang masuk juga ke memori nggak full, nggak benar-benar full. Apalagi kalau udah kurang tidur, makan juga mungkin juga nggak jadi nggak makan. Itu kan lebih berpengaruh juga ke atensi dan memori gitu Iya, nanti iya. masuknya. Ya kalau apa yang tadi dibilang ya itu pekerjaan lama-lama numpuk, ya otomatis pasti kan kayak ini udah deadline, ntar pasti ada tugas tambahan juga udah deadline lagi, udah ketemu deadline yang lain lagi, pastinya mau nggak mau ya menurun gitu. Karena kalau misalnya kita jujur juga kerjaan yang dikerjain jauh-jauh hari sama yang mepet-mepet tuh, yang mepet-mepet itu paling cuma 1-2 pekerjaan doang yang hasilnya tuh bagus gitu. Yes. Selebihnya ya udah yang penting jadi gitu, yang penting kelar gitu. Kalau misalnya dikerjain jauh-jauh pasti lebih bagus, lebih mateng gitu kan. Nah kalau misalnya udah ketumpuk-tumpuk begitu juga pasti kerjaannya juga turun semua kan. Kalau misalnya mungkin kadang-kadang gitu misalnya ada yang ditunda gitu terus mepet,
asal jadi tapi yang berikutnya masih lama gitu. Terus yang itu masih ada mungkin jadi bagus lagi gitu kerjaan. Tapi kalau udah yang sampai ketemu deadline kan pasti kualitasnya bakal Mhm. turun terus gitu. Apalagi ya tadi dibilang pasti makin capek, makin banyak ngejarnya ya pasti lebih berkurang lah performance-nya kan. Bener Iya. banget. Dan performance berkurang, berujung pada, merusak reputasi diri sendiri sebenarnya. Mhm. Mau Anda sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun orang, pekerja karyawan ya, eee, pasti kan reputasi kalian sebagai, pekerja atau mahasiswa itu performanya kelihatan. Oh dia mah, selalu mah SKS, terus hasilnya juga nggak bagus. Itu kan berdampak juga ke depannya buat kalian sendiri gitu. Dan yang terakhir mungkin beresiko ke kesehatan juga. Kenapa tadi? Ya kurang tidur, makan nggak teratur, mmm, stres yang Iya, berkepanjangan, stres terus-terusan stres juga. yang, kalau kemarin kita bahas di episode stres, stres terus-terusan itu bisa bikin menurunkan sistem imun dan banyak, faktor resiko lainnya gitu. Apalagi Apalagi kalau iya, berkepanjangan gitu kan. apalagi sekarang masa pandemi butuh imun yang tinggi. Nah betul banget, iya. Mmm, ya balik lagi sebenarnya mungkin, teman-teman yang udah sekian tahun ngejalanin ini ngerasa baik-baik aja, fine-fine aja, toh performanya juga bagus. Ya mungkin emang nggak semua orang, eee, punya dampak ini. Makanya penting buat kenalin diri kita. Kita tuh gaya kerjanya kayak apa sih pertama? Kenalin dulu. Kalau memang saya tipe yang nggak bisa nyicil, tapi saya males, Mmm, kerjaannya, nunda mulu. mhm. Nah itu kan berarti eee, perlu ada perbaikan, gitu. Kalau nggak suka nyicil tapi males juga itu gimana gimana Oke, itunya? makanya oke ini kita masuk langsung ke ini berarti. Pertama, eee, bikin jadwal. Jadi set waktu, dari deadline, oke ini, eee kira-kira bisa dikerjain dalam waktu berapa hari. Makanya kenalin dulu kemampuan kita, tahu kita punya kapasitas seberapa, bikin jangan terlalu mepet jadwalnya, agak dilonggarin dikit ke belakang. Masalahnya, tugasnya belum kelar tapi malah udah bikin jadwalnya. Jadwalnya yang malah nanti mikir lagi malah. Jadwal buat tugas yang dikasih, ya kan? Dan penting buat disiplin, tetap ngelakuin. Iya iya Jadi iya. misalnya dikasih skripsi mungkin semua orang relate nih kalau skripsi Iya. nih, ngerjainnya. Kan kita ada dari bab 1 sampai bab 5. Jangan, jangan nentuin deadline yang, langsung, "Oke kelar bab 5 di bulan Oktober." Tapi dicek dulu, dibagi-bagi. Yang penting dari jadwal itu udah bikin, dibagi-bagi ke objektif yang lebih kecil, tujuan-tujuan yang lebih kecil. Misalnya, jangan targetin di akhir skripsi kelar di bulan Oktober, tapi targetin dulu misalnya, "Oke, 1 minggu pertama saya akan menyelesaikan latar belakang fenomena." Oke, mungkin habis itu 2 hari finishing bab 1, 2 hari berikutnya. Habis itu bikin bab 2 itu 3 hari berikutnya atau 4 hari berikutnya. Jadi di-breakdown. Itu cepet juga ya? Iya iya, ini kan contoh Yoi, contoh. contoh. Iya, contoh gitu. Karena ketika kalian nargetin, oke, at the end of the month, di akhir bulan ini nih, skripsi itu pasti kelar. Ya itu tuh terlalu jauh, nggak achievable gitu. Itu pengalaman biasa gitu tuh, perfeksionis kan. Maunya beres gitu bulan ini bab segini gitu. Begitu ngerjain, ya aduh apa ya ini nyari materinya nggak ketemu Itu apa. itu itu Iya. yang dimaksud rencana indah itu. Iya betul, rencana indah. Jadi dipotong-potong itu tujuannya dan waktu motong, pastiin juga kalau kalian bisa me-manage. Kalau ngerasa tadi Phil bilang, "Oke itu kedikitan waktunya," oke dipotong lagi. Misalnya dalam waktu 2 hari, oke dari jam berapa sampai jam berapa kalian ngerjain apa, dari jam berapa sampai jam berapa ngerjain apa. Itu bisa juga, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin kalau kayak saya tadi terlalu perfeksionis, maksudnya udah kebayang pusing-pusingnya dulu mungkin benar-benar baiknya benar-benar dari sedikit-sedikit dulu kali ya. Maksudnya Yes. Mhm. jadi targetnya tuh nggak terlalu banyak tapi benar-benar sedikit-sedikit gitu. Jadi ngerjainnya Mhm. lebih oh ya udah deh cuman bikin latar belakang doang misalnya, terus cuman Yes. bikin cari teori ini dulu Mhm gitu. mhm. Jadi lebih di
Lebih ngebayanginnya tuh lebih nggak mumet Heeh. gitu ya. Iya, jadi misalnya, oke, saya bikin latar belakang. Kalau merasa masih lebih terlalu jauh, ya udah di breakdown. Mungkin kan biasa udah bikin alur nih. Bikin Oke. satu paragraf. Kadang ada yang begini juga, Bikin. udah ngumpulin bahan, oke bahan udah kekumpul nih, aman nih harusnya kelar nih, akhirnya nggak dikerjain dulu, dikerjainnya pas belakang. Karena ada pikiran, wah yang penting bahan udah ada. Oke. Ya makanya di bener-bener breakdown kalau bisa malah per step gitu. Make sure, tapi make sure jangan ada step yang terlewati dan harus kalian ikutin bener-bener patuhi itu setiap stepnya. Pelan-pelan, jadi step by step. Orang kalau mikirnya terlalu jauh, terlalu banyak rasa takut nanti, nggak mulai-mulai, entah rasa takut, entah cemas, entah eh, males, terlalu jauh lah mikirnya banyak. Tapi yang tadi yang dibilang penting sih jadwal itu. Karena dari jadwal itu kalau kita ada catatan, oh jadi kita lebih tenang. Oh ya ini Ya, asal dipatuhi nggak jadi false security, bener-bener rasa aman, bener. Terus yang penting juga, kan ini udah tahu nih, oke, ketika saya nunda, biasanya excuse yang saya pakai apa sih? Misalnya saya tunggu mood datang deh. Nah, mood datang itu konkretnya apa? Kalau tahu itu sebenarnya excuse, ya mulai sekarang jadi lebih aware ini excuse yang kita buat-buat atau bukan. Kalau sibuk, ya sebenarnya seberapa sibuk, kalau tadi udah bikin jadwal sebenarnya kan tetap ada ya bisa melakukan itu, ada waktunya gitu. Jadi hindari membuat excuse. Ini jatuhnya kesadaran banget sih, kesadaran diri banget. Saya tahu, oke, gue lagi bikin excuse nih, nggak gue harus ngerjain nih, nggak boleh bikin excuse terus gitu. Mungkin kalau yang soal mood tadi, kalau misalnya memang benar, maksudnya si ngandelin mood atau suasana hati, mungkin ya dibikin gitu kali ya. Kayak Yes. temen ada, dia di rumah itu nggak bisa gitu. Untuk bawaannya tuh pengen tidur atau ngapain gitu. Jadi dia benar-benar emang harus keluar gitu. Jadi nongkrong mungkin di coffee shop gitu. Nah, dulu awalnya kayak kita ngeledekin gitu. Lu ngapain sih maksudnya di situ terus gitu. Tapi ternyata kalau di rumah tuh dia nggak bisa gitu. Bawaannya males gitu. Makanya dia bela-belain sampai malam gitu di coffee shop ya maksudnya biar soalnya dia bilang kalau dia udah duduk di situ ya mau nggak mau nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi akhirnya dia bawa laptop ya dia jadi ngerjain gitu. Mungkin kalau mood gitu udah tahu emangnya apa mesti ngikutin suasana hati mungkin harus ya buru-buru diciptain gitu kali ya. Oke. Ini tantangan juga sebenarnya kayak masa gini orang pada kerja di rumah ya. Iya. Kadang ya di rumah kadang misalnya orang tua ada anak-anak mau ngapi apa dia mestinya beresin Yes. pekerjaan jam Iya, iya. kantor kan, kalau di kantor kan sibuk kan. Jadi di rumah ada anak-anak jadi ada waktu-waktu yang mereka mesti spare buat ini ngurusin anak jadinya kan dan sebagainya. Makanya bener, ini bener banget nih. Makanya kalau situasi normal bisa nih langsung, oke, gue lebih bisa produktif kalau ngerjainnya outdoor, atau gue lebih bisa produktif kalau ngerjainnya di coffee shop atau di mana gitu, atau bisa produktif kalau sunyi, kan ada juga yang kayak gitu. Nah itu yang kenalin kalian punya apa date gimana. Tapi kan sekarang susah karena Iya, pandemi. Betul. Makanya bisa dilakukan ya di manipulasilah lingkungannya. Maksudnya buat lingkungan kerja itu jadi nyaman dan yang menciptakan atmosfer yang bisa mendukung kalian. Yang pasti coba jangan, kalau bisa hindari kerja di atas ranjang. Itu apalagi. Itu hal yang sangat mungkin mendistrak. Ya kan kita harus menghindari hal-hal yang bisa ngedistrak gitu kan. Salah satunya ranjang. Itu paling mudah. Karena kayak mindset kita udah buat tidur ya. Iya, gitu. Apa namanya? Selain itu ya entah handphone kah atau TV kah. Karena kan banyak aplikasi buat fokus-fokus itu. Itu bisa dipakai sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak ngeliatin handphone. Ya kecuali kalau Anda kerjanya dari handphone ya, beda cerita Iya, gitu. Banyak hal-hal yang bisa dioptimalkan lah, dan gimana caranya ya coba dicari tahu sendiri gitu. Entah dari setting meja. Nggak usah susah-susah. Mungkin
setting meja yang di coffee shop mungkin kalau udah biasa kerja di situ, terus di rumah mejanya nggak begitu, itu kan juga jadi beda. Ya dipikirin, diatur caranya apa kek yang bisa dilakukan, entah, naro peninggi, entah taruh buku atau apa, supaya, badan kita juga terbiasa dengan, "Oke, ini posisi saya untuk terbiasa untuk kerja," gitu. Begitu sih kurang lebih. Oke. Jadi berarti apa, banyak sebenarnya tinggal kalau memang mau memperbaiki ya kita tinggal cari tips-tips dan apa, kenalin diri kita ya Mhm, tadi ya, betul. supaya kita jangan berikan alasan-alasan lagi yang nggak jelas, ya supaya pekerjaan benar-benar bisa selesai gitu ya. Iya. Yang Eee, penting emang aware dulu dari diri sendiri Iya kalau iya mau iya. untuk memperbaiki diri. sama yang paling penting kayaknya mungkin jadwal itu kali ya, penjadwalan. Karena nggak tahu sih, maksudnya kalau dari saya pribadi, lebih apa ya, lebih banyak ke ya itu tadi yang apa, tunda-tunda kayak maksudnya, berasanya, oh deadline masih lama gitu. Kebanyakan kayaknya orang nunda tuh karena begitu gitu, maksudnya jarang tuh yang kayak karena mood ya mungkin ada gitu, tapi kebanyakan sih kayaknya itu, masih lama gitu, terus males atau apa, makanya kayaknya penting banget memang untuk bikin jadwal itu gitu ya. Jadi bener-bener, mengacu ke situ gitu, Kak. Betul betul. Ya itu sih hari ini kita ngomongin tentang prokrastinasi gitu kan. Jadi kita udah lebih tahu, kita bisa me-manage diri kita sendiri juga, kenalin diri kita tuh yang tipe yang seperti apa gitu. Soalnya ini penting banget kalau tadi sempat disebut karena kan mempengaruhi, Kinerja, kinerja dan sama apa, di diri kita apa, reputasi. reputasi. Karena Kesehatan juga. iya kesehatan juga, karena kan kalau nunda-nunda tuh, ya itu tadi dikejar deadline pasti, mungkin begadang apa segala macam, nggak sempat makan dan lain-lain. Ya itu sih, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya terus menambah wawasan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, jangan lupa di-like, subscribe, dan komen. Kalau, kalian juga bisa nulis mau kita bahas topik apa mungkin yang bisa diangkat sama Nadia gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati.